Negara kita nggak boleh kalah dari preman, termasuk preman yang berkedok agama. Nggak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Demi Allah, kami tidak akan diam terhadap kezaliman saudara. Kami tidak akan bungkam terhadap kezaliman. Kami tidak akan diam kalau negeri ini acak-acak. Apapun yang terjadi saudara. Dia kan bisa begitu karena tinggal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini seputar aksi PA212 bersama kelompok persaudaraan Islam yang kemudian itu menimbulkan berbagai tanggapan dari publik Indonesia. Dan kali ini tanggapan dari seorang dai yang cukup kondang memberikan sebuah perspektif tentang gerakan-gerakan Islam yang selama ini banyak mengambil peran sebagai oposisi ataupun kritik pemerintah. Tentu soal mengkritik adalah hal yang biasa dan lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Tetapi ketika agama itu dijadikan sebagai sebuah instrumen atau senjata untuk menyerang pemerintah, disinilah kemudian letak permasalahan yang sesungguhnya. Karena menjadikan agama sebagai sebuah senjata untuk menyerang pemerintah adalah hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena hanya agama yang bisa mengabsolutkan kebenaran. Dan tanggapan daripada Ustadz ini terkait dengan gerakan PA212 dan FPI yang kemarin betul-betul menyita perhatian publik Indonesia dalam gerakan yang disebut dengan 411 yang mana tuntutannya adalah meminta Pak Jokowi mundur. Itu memang terkesan sangat politis, dan bagaimana agama itu kemudian dijadikan sebagai instrumen yang betul-betul untuk menyerang pemerintah. Tidak tanggung-tanggung dalam orasi-orasi para orator-orator mereka, aktivis PA212 FPI itu tidak sedikit yang kemudian menyerukan revolusi dan revolusi. Bahkan tidak sedikit dari mereka kemudian melontarkan kalimat-kalimat kudeta. Bayangkan bisa Silakan muncul yang secara terhormat. Betul? Betul? Kalau tidak mau secara terhormat, revolusi atau kudeta? Revolusi atau kudeta? Dilanjutkan revolusi langsung kudeta. Ayo, betul? Betul? Ini hari Jumat, mau menjelang maghrib. Doanya makhluk. Doanya makhluk. Insya Allah, kun fayakun, doa mundur. Bayangkan, bisa dibayangkan, mereka telah mencoba untuk kemudian menggiring opini publik, mencoba membangun narasi-narasi agar publik Indonesia kemudian terbawa arus dengan agenda dan misi mereka. Kudeta adalah hal yang sangat membahayakan bagi eksistensi sebuah negara, dan kudeta itu adalah sebuah bentuk pembangkangan dari kelompok-kelompok yang coba melawan negara secara tidak konstitusional. Dan ini hal yang cukup menarik, sebuah tamparan menohok dari seorang dai terhadap mereka-mereka yang masih menjadikan agama sebagai kedok untuk kemudian menyerang pemerintah. Dan mereka telah membawa simbol-simbol dengan sejumlah predikat sebagai ulama, sebagai dai, sebagai teladan-teladan yang mereka memiliki jamaah, dan di depan jamaah mereka pun berteriak-teriak meneriakkan apa yang menjadi agenda-agenda mereka. Makanya menarik, kita akan menyimak bagaimana penjelasan daripada seorang ustadz ini yang memberikan tamparan yang cukup menohok terhadap kelompok-kelompok yang selalu menjadikan agama sebagai sebuah instrumen atau senjata untuk melawan pemerintahan yang sah. Mari kita simak. Negara kita nggak boleh kalah dari preman, termasuk preman yang berkedok agama. Nggak boleh kalah negara dengan preman. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Apalagi ngaku keturunan Nabi, tambah jengkel saya, karena dia ngaku keturunan Nabi gitu, Pak. Saya nggak setuju banget. Malah begini, kalau saya kenal habaib yang soleh, Ustadz kami ini kalau kelakuan belum benar ngaku zuriat Nabi aja nggak berani, kata dia. Apalagi minta dipanggil Habib, nggak berani, kata dia. Umat Islam siap, kita lanjutkan perjuangan.
melanjutkan perjuangan. Dia perjuangkan rakyat Indonesia. Seakan-akan yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan. Kok bisa gitu? Orang yang isinya cuma nyaci maki tapi dapat panggung. Wow, ada apa dengan negeri kita ini? Demi Allah, kami tidak akan diam terhadap kezaliman, saudara. Kami tidak akan bungkam terhadap kezaliman. Kami tidak akan diam kalau negeri ini acak-acak. Apapun yang terjadi, saudara. Dia kan bisa begitu karena tinggal di Indonesia. Jajal dia Pak, tinggal di Arab Saudi. Langsung potol palanya bener itu. Berani nggak dia di Arab Saudi teriak-teriak kayak gitu? Langsung dipancung, malah yakin itu. Karena buat itu namanya mendelegitimasi pemerintah. Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Sandai ini, ya Ustadz, ini memang sebuah peringatan yang cukup keras, dan ini menurut saya adalah sebuah tanpa menohok ya bagi kelompok-kelompok yang masih saja menjadikan ya agama itu, doktrin-doktrin agama untuk kemudian menyerang pemerintah. Bagaimana tidak bahwa aksi-aksi kemarin itu betul-betul ya dilihat sebagai sebuah agenda politik yang hendak melengsarkan pemerintahan yang sah, yang hendak ya menghentikan Pak Jokowi di tengah jalan. Mereka dengan sangat lantang meneriakkan agar Pak Jokowi mundur, baik dengan sejumlah pernyataan-pernyataan maupun sejumlah spanduk-spanduk ya yang bertuliskan Jokowi mundur. Pernyataan-pernyataan para orator-orator mereka tentang ya revolusi bahkan kudeta adalah sebuah pernyataan yang harusnya ini ditindak tegas. Bagaimana tidak ya, isu ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang secara awam mereka bisa menerima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang selalu ya tampil bak seorang ustadz, seorang yang memiliki status sosial di mata publik, sehingga sangat berbahaya jika simbol-simbol agama itu dijadikan sebagai sebuah senjata untuk menyerang pemerintahan yang sah hanya karena kita berbeda pandangan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ustadz ya ini betul-betul sebuah pencerahan yang menurut kita ini sangat berarti, dan bagaimana dia dengan begitu lantang dan berani dan tegas untuk kemudian menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang selalu mengambil sikap ya melontarkan sejumlah pernyataan-pernyataan atau bahkan hujatan-hujatan pemerintah dengan membawa dalil-dalil agama, sesungguhnya dia bukanlah seorang ustadz, dia bukanlah seorang ulama, tetapi itu adalah orang-orang yang belum pantas dan layak dikatakan sebagai sebuah ustadz, belum bisa dijadikan sebagai sebuah teladan dalam hal agama. Tetapi mereka adalah para politik-politik yang hendak ya mendorong sebuah target-target politik dengan mengendarai isu-isu agama. Kenapa? Karena agama ya adalah sebuah isu yang sangat sensitif ya, yang mudah dan gampang menggerakkan umat, menggugah emosi umat. Agama dengan mudah bisa meyakinkan ya para penganutnya, karena agama lah yang bisa mengabsolutkan kebenaran. Sehingga sangat berbahaya jika kemudian agama itu dijadikan ya sebagai instrumen atau kendaraan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Berbahaya karena ini akan mengarah kepada kejahatan politik yang pada ujungnya akan bermuara kepada kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu kita harus berani tegas untuk kemudian mengkritik, mengingatkan kepada mereka bahwa hati-hatilah dalam menggunakan dalil-dalil agama yang itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan kita harus mengedukasi publik Indonesia agar tidak mudah dan gampang ikut-ikut kepada kelompok-kelompok yang tidak jelas apa agenda-agenda kebangsaan mereka, yang hanya ingin menciptakan suasana tidak harmonis, yang hanya akan menciptakan keterbelahan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, karena selalu ingin ambil bagian dalam lingkaran kekuasaan, tetapi mereka tak pernah memiliki ruang
Oleh karena itu, kita harus memberikan edukasi kepada publik Indonesia dan harus bersikap tegas kepada kelompok-kelompok yang selalu menjadikan agama ini sebagai alat untuk kemudian mencapai ambisi dan kepentingan politik tertentu. Saya kira demikian. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.